seperti dia, Pak. Hei, berhenti kamu! Tunggu. Kamu Tony Hidayat, kan? Bukan, Pak. Kamu yang membunuh Ibu Iwata, kan? Hah? Jangan lari kamu! Tunggu! Tunggu! Jangan lari kamu! Hei, berhenti! Saya peringatkan sekali lagi. Berhenti, atau saya tembak! Berhenti! Menyerahlah! Tony, menyerah! Ampun, Pak. Ampun, Pak. Diam kamu! Jangan coba-coba melawan. Pak. Ampun, Pak. Kamu harus mempertanggungjawabkan semuanya. Sudah badan kamu. Ayo, ampun, Pak. Pak. Sudah diam! Pak. All weapons are holstered. Stand in. Line is clear. Warga komplek Bangun Cipta Sarana 4 Juni 2012 memadati Jalan Albezia, Cipinang, Jakarta Timur. Tepatnya di Blok E nomor 3 di kediaman Setsuko Iwata, atau para tetangganya lebih mengenalnya dengan panggilan Ibu Oka. Warga geger sebab Ibu Oka baru saja ditemukan tewas membusuk di kamar mandinya. Tak butuh waktu lama, kematian Setsuko Iwata, warga negara naturalisasi Jepang itu, menjadi sorotan utama media massa. Saat ditemukan, posisi jenazah istri almarhum Gusti Maneoka tergantung terbalik. Kaki terikat di keran air, sedangkan kepala korban terjuntai di lantai. Mulut dan hidungnya tertutup lakban. Tragis. Diperkirakan korban dibunuh lebih dari 24 jam sebelum ditemukan. Karena 2 hari sebelumnya, pihak keluarga mengaku masih sempat berkomunikasi dengan korban. Lalu apa motif pembunuhannya? Sebab di lingkungan tempat tinggalnya, janda beranak satu itu diketahui tidak memiliki musuh, apalagi masalah yang bisa jadi motif pembunuhannya. Ada komunikasi, Pak, dengan korban? Maksudnya? Melihat Dengan Ibu Oka teman-temannya. keluar sebelumnya. Terakhir ngeliat Ibu Oka kapan? Keluarga tuh ada yang masih ngubungin hari Sabtu tuh masih ngubungin. Itu masih dijawab ya. Kalau tetangga melihat Ibu Oka keluar terakhir. Sabtu masih ada yang sempat lihat katanya. Iya, jadi itu Minggu mungkin. Berhari-hari mayat terbengkalai, bau tak sedap, lantas menyengat. Warga terkejut sebab tampak keluar rumah korban tidak ada kejanggalan. Ada pula yang mencurigakan. Awal penemuan mayat bermula dari inisiatif rekan kerja korban di Kedutaan Besar Jepang yang mencari informasi keberadaan Setsuko karena mangkir kerja dan tidak bisa dihubungi. Selanjutnya, pihak keluarga berupaya mencari Setsuko di kediamannya. Jadi kita tadi mendapat informasi dari warga sekitar jam 17.00 bahwa korban ini atas nama Setsuko Iwata, keturunan Jepang tapi warga negara Indonesia. Beliau almarhum ini kerja sebagai pegawai honorer di kantor kedutaan Jepang. Seharusnya pagi ini tadi dia masuk kerja, tapi seharian tidak kelihatan di kantor. Kemudian dari staf kedutaan menghubungi pihak keluarga menghubungi ke lingkungan sini. Kemudian tadi bersamaan dengan anggota dari Polsek kita cek ke dalam, ternyata korban sudah dalam kondisi meninggal, ditemukan di dalam kamar mandi di lantai 2. Kondisinya diikat tangan ke belakang, kaki diikat, kemudian dilakban. Diikat di keran, posisi kaki tadi di atas. Baik identitas maupun motif pelaku berbuat keji masih misterius. Tim identifikasi Polres Metro Jakarta Timur mengumpulkan alat bukti, keterangan saksi-saksi, serta sidik jari. Bahkan sejumlah ahli penyidik Jepang turut membantu penyelidikan di lokasi kejadian.
Korban diduga kuat mengenal pelaku sebab tidak ada tanda-tanda kerusakan sama sekali. Semua pintu tertutup rapi, sehingga polisi belum bisa menyimpulkan apapun. Namun dapat dipastikan bahwa Setsuko Iwata menjadi korban Rajapati. Hasil identifikasi nanti pasti kita pelajari, kita ambil sidik jari semua tadi, dibantu oleh expert dari Jepang yang ada di Bekasi. Kemudian untuk keterangan dari saksi-saksi juga sudah kita kumpulkan, sudah kita ambil keterangan di polsek. Ada luka di rumah berarti dibunuh. Kemungkinan dibunuh. Ada luka di mana? Ada luka dan Luka di bagian kepala ada sedikit, tapi bukan luka mematikan. yang mematikan di mana? Belum tahu, nanti makanya kita adakan otopsi di RSCM. Nanti hasilnya kita tunggu dari dokter. Kira-kira berapa hari dan? Kemungkinan sementara lebih dari 24 jam. Berapa saksi dan motifnya apa dah? Belum tahu. Ada yang Pelaku hilang, juga barang-barang. barang-barang sementara kita cek masih lengkap, perhiasan juga masih lengkap. 6 saksi dimintai keterangan oleh polisi, yakni anak korban Igusti Made Odianta, perwakilan warga dan tukang bangunan yang bekerja di rumah korban, Teddy Nugraha, Alit Mudita, Irfan Dani, Gede Asmara, dan seorang staf kedutaan Jepang, Kurumi Yamazaki. Sementara hasil visum Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo oleh dokter spesialis forensik Dr. Vinda Savitri menyimpulkan Setsuko tewas akibat kekerasan tumpul pada leher yang menyebabkan patah tulang leher sehingga menyumbat jalan napas kemudian mati lemas. Kondisi jasad wanita berusia 65 tahun itu telah membusuk. Ditemukan memar pada kepala, wajah, leher, lidah, bahu, dan tangan. Pendarahan pada otot leher, patahnya tulang lidah, dan tulang-tulang iga akibat kekerasan tumpul. Selasa 5 Juni 2012, polisi meringkus seorang tukang bangunan yang bekerja di rumah korban, Tony Hidayat. Ditangkap polisi di Kampung Mataram, Desa Sukarame, Kecamatan Carita, Pandeglang, Banten. Pengejaran pelaku berlangsung selama 12 jam sejak penemuan korban. Polisi berhasil melacak sinyal ponsel korban yang dicuri pelaku dan data penarikan uang di anjungan tunai mandiri. Liciknya, Tony mendapatkan PIN ATM dari ponsel milik korban. Tony menarik uang 1,5 juta rupiah di Pasar Senen, Jakarta Pusat, kemudian lagi 1,5 juta rupiah di Pandeglang, Banten. Tony melenggang dengan saku penuh uang 3 juta rupiah. Tersangka atas nama TH, ya. TH umurnya sekitar 35 tahun. Hubungan dengan korban? Hubungan dengan korban bahwa tersangka itu adalah seorang tukang yang sedang mengerjakan rumah korban, rehab rumah korban, perbaikan atap-atap yang bocor, kemudian pengecatan dan sebagainya. Motifnya apa, Pak? Nah, sampai tersangka ini sudah bekerja kurang lebih 3 minggu sampai 1 bulan di rumah tersebut. Motifnya dari hasil interogasi sementara ya hanya ketersinggungan saja. Ya. Sementara ini kan belum kita periksa nih. Kita mau periksa dulu, ini baru sampai keburu wartawan datang duluan. Barang-barang korban ada yang hilang? Ada barang-barang korban itu berupa ATM, kemudian handphone, buku tabungan. Buku tabungan ada sama tersangka. Sudah hampir 1 bulan, Setsuko Iwata merenovasi rumah dan kamar kosnya. Ia mempekerjakan tukang bangunan Alit Mudita dan
dua kenek termasuk Tony Hidayat. Kesabaran Setsuko benar-benar diuji oleh tingkah laku Tony yang malas bekerja. Tak jarang Setsuko terpancing amarahnya. Tony, Ya Bu, kau lihat kerja nggak sih? ya Bu, Kalau gitu jangan malas-malasan dong. ya Bu, Palit, Iya Bu. tolong ditegur dong anak buahnya. Baik Bu, nanti saya tegur Bu. Para tetangga mengenal Setsuko Iwata alias Ibu Oka sebagai pribadi yang ramah walaupun jarang bergaul. Ia menghuni rumah sendirian sejak putranya Igusti Made Odianta beranjak dewasa. Selain menjadi honorer kedubes Jepang, Setsuko Iwata juga mendapat tambahan penghasilan dari usaha penyewaan kamar kos. Astaga, kemana tempat sampahnya? Semprotan bunganya hilang juga. Pasti kerjaan si Tony yang sepamalas itu ya. Predikat pemalas membuat Tony gusar. Seolah ingin menangkis cap pemalas, dia memutuskan tetap bekerja pada hari libur. Bahkan dia menolak ajakan Alit untuk mudik pulang kampung. ya Bu, Tony, ya Bu, Tony, iya Bu, itu motor kita tolong dibenerin ya. iya Bu. Nanti saya sekalian ngomong ke Palit juga. Oke, tumben kamu masuk kerja. Biasanya hari Minggu pulang kampung. Iya Bu, saya lebih baik kerja daripada saya pulang kampung. Kamu juga nggak ada kerjaan Bu. Oh, oke. Ibarat mendapat angin segar, Tony semakin bersemangat bekerja. Tony berniat untuk menyelesaikan pekerjaan mengecat plafon. Tony sibuk cat sana-sini, sampai sebuah lemari menghalangi dirinya.
Catnya. Bu, barang-barangnya saya pindahin ya Bu ya. Jangan. Nanti berantakan. Saya tahu kamu. Kalau kerja suka sembarangan. Kemarin aja tong sampah sama semprotan bunga saya hilang. Loh, masalah tong sampah dengan semprotan bunga, mana saya tahu Bu. Saya kan nggak kerja. Kemarin sakit. Alasan aja kamu. Dasar aja kamu malas. Enggak Bu, lemari ini berat. Jadi barang-barangnya harus dipindahin dulu Bu, biar saya bisa geser lemarinya. Kalau nggak digeser, saya nggak bisa ngecat plafonnya Bu. Alasan aja kamu. Asal kamu tahu ya, saya udah bayar kamu lewat palit. Iya Bu, tapi susah. Saya nggak bisa kerja Bu. Pokoknya, saya tidak akan menyelesaikan ngecatnya Bu. Kamu sudah berani melawan saya ya. Besok saya lapor ke palit. Mau kerja sembarangan aja, tong sampah aja kamu buang. Sudah. Gak usah bongkar-bongkar lemari, biar aja begitu. Ya sudah, kalau gitu, hari ini saya nggak akan kerja. Kamu ya udah benar-benar bikin saya emosi ya. Mau kerja tapi seenaknya. Pada saya mau malas. Besok saya lapor ke palit, supaya kamu dipecat. Aduh.
Setsuko Iwata tak kunjung keluar rumah dan tak diketahui keberadaannya. Bu Iko! Bu Iko! Bu Iko! Senin sore, atas permintaan pihak keluarga, ketua RT, polisi dan tukang mencari keberadaannya. Bu Iko! Bu! Bu! Kok sepi ya? Bu Iko! Bu Iko! Kemana ya? Nih Pak, rumahnya kosong Pak. Saya trek-trek nggak ada Bu Iko-nya. Ayo Pak, mari Pak. Bagaimana Pak RT? Apa kita perlu buka paksa pintunya Pak RT? Betul Pak RT. Biar kita masuk dan kita cari sama-sama. Siap, silakan Balit. Pak, sudah bisa Pak? Ayo cepat. Mari Pak. Tidak ada Pak. Kalau begitu, kita cari tempat lain lagi, Pak. Mari Pak. Mari, Pak. Mari Pak, naik Pak. Ayo Pak, ayo Pak, coba kita cari ke atas Pak. Iya, Pak. Ayo Pak, salin Pak. Nggak ada Pak. Mungkin di tempat lain Pak. Mari kita coba cari Pak. Ayo Pak, mari. Coba kita lihat di sini Pak. Silakan buka Pak. Ayo Pak. Kira saya menghubungi pihak rumah sakit Pak. Kapan terakhir kali Bapak bertemu dengan dia? Waktu hari Sabtu Pak. Selain Bapak, siapa lagi pekerja yang ada di sini, Pak? Tukang saya sama Tommy Pak. Ada lagi Pak? Nggak ada lagi. Apa Bapak yakin? Yakin Pak. Baik, terima kasih Pak. Kelanjutannya bagaimana ini Pak? Lebih baik mayat ini segera dihubungkan ke rumah sakit. Suruh datang, Pak. Siap. Laksanakan. Halo, selamat siang. Tolong siapkan mobil ambulan untuk dikirim ke alamat. Terima kasih. Tersangka Tony Hidayat meragakan 28 adegan rekonstruksi. Motif dendam akibat sakit hati memicu Rajapati Setsuko Iwata. Tony mengaku sakit hati lantaran korban sering memaki dirinya saat bekerja memperbaiki kamar mandi dan atap. Apa yang ditanam, itulah yang kelak akan dituai. Tony Hidayat mengecap pahit buah tindakan kejinya. Dia duduk sebagai pesakitan di meja hijau. Jaksa penuntut umum mendakwa Tony dengan 2 pasal sekaligus, yakni pasal pembunuhan serta pasal penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Jaksa pun menuntut hukuman 10 tahun penjara. 7 Februari 2013, Majelis Hakim Janiko Girsang, Berton Sihotang, dan Sigit Triyono memutus Tony bersalah dan menjatuhkan vonis 10 tahun penjara sesuai tuntutan jaksa. Dalam pertimbangan hakim, hal yang memberatkan bahwa Tony pernah dihukum. Sedangkan hal yang meringankan, Tony Hidayat mengakui serta menyesali perbuatannya, dan selama ditahan, ia bersikap kooperatif. Mau kerja tapi saya